Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan prinsip-prinsip radiodiagnostik pada foto polos muskuloskeletal. Sebelum memulai pemeriksaan, kita harus terlebih dahulu mengingat beberapa aturan pada pemeriksaan foto polos muskuloskeletal, yaitu rules of two. Nah, rules of two yang pertama ini adalah two views, yaitu kita harus melibatkan setidaknya minimal dua sisi, yaitu baik posisi antero-posterior dan lateral ataupun posterior-anterior dan lateral. Yang lebih sering digunakan adalah antero-posterior dan lateral. Selanjutnya, rules of two yang kedua adalah two joints, yaitu foto polos harus setidaknya melibatkan dua sendi, yaitu pada sendi proksimal dan distal dari foto polos tulang yang diambil. Lalu rules of two yang selanjutnya adalah two occasions, maksudnya adalah kita sebaiknya membandingkan hasil foto polos yang sekarang dengan hasil foto polos pada pasien sebelumnya, jika pasien sebelumnya telah memiliki riwayat pemeriksaan foto polos muskuloskeletal pada daerah yang sama. Dan rules of two yang terakhir adalah two limbs, di mana kita harus selalu membandingkan pada foto polos pada tulang kiri dan kanan pasien. Setelah mengingat aturan rules of two, kita selanjutnya harus menilai terlebih dahulu identitas dari foto. Yang pada kasus ini adalah identitasnya tercantum nama dari pasien, yang pada kasus ini adalah Bapak A, berumur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan terdapat nomor rekam medisnya. Setelah itu, setelah kita memastikan dari identitas foto tersebut, kita memasang foto tersebut pada lightbox yang telah dinyalakan. Lalu kita pasang pada lightbox dan kita menghadap seolah-olah pasien tersebut berhadapan dengan pemeriksanya, yaitu kita. Setelah itu, kita menilai marker foto, karena marker foto ini dapat membantu kita dalam menentukan pada sisi pasien, pada sisi apa foto polos tersebut diambil. Nah, pada foto ini marker tersebut adalah L atau left, kiri, yang artinya kita sedang melihat hasil foto polos pada ekstremitas kiri pasien. Setelah melihat marker, kita kemudian menentukan jenis dan posisi foto polos tersebut. Untuk posisinya, kita dapat melihat posisi foto yang diambil, yaitu minimal 2, yang pada kasus ini adalah diambil secara lateral dan antero-posterior. Lalu untuk jenis fotonya, kita dapat melihat langsung saja bahwa foto polos yang diambil adalah foto tulang-tulang antebrachium, yaitu os radius dan os ulna pasien, yang diambil sesuai aturan rules of two, harus melibatkan dua sendi pada proksimalnya, yaitu pada artikulasio cubitinya, dan yang pada distalnya adalah persendian antara os radius dan ulna dengan tulang-tulang karpal. Setelah itu, kita akan memulai pemeriksaan foto polos dengan prinsip ABCS, yaitu A, adekuasinya. Kita harus memastikan apakah kontras atau pencahayaan dari foto polos tersebut sudah pas, dan kita dapat menentukan diagnostiknya setelah memeriksanya. Lalu alignment. Nah, untuk prinsip alignment, kita menilai apakah kedudukan atau posisi dari tiap tulang yang berada di foto polos ini sudah pada posisi yang normal terhadap sendi-sendi di proksimal, sendi-sendi dan tulang di proksimal maupun di distalnya. Yang pada kasus ini, untuk alignment os radius dan os ulna terhadap os humerus yang berada di proksimalnya sudah masih normal, dan posisinya terhadap tulang-tulang karpal yang berada di distal sudah masih normal. Kita lihat. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah bones, bones. Nah, yang kita periksa dari prinsip bones adalah kondisi dari tiap tulang-tulang yang berada di foto polos ini. Kita menilai pada kondisi dari korteks ataupun medula dari tulang tersebut. Kita juga menilai kondisi dari epifisis, metafisis maupun diafisis tulang tersebut. Nah, terdapat tanda-tanda fraktur yang cukup besar pada tulang-tulang antebrachium pasien tersebut,
yang dapat kita lihat dengan terjadinya pemutusan dari cortical outline os radius dan os ulna yang harusnya mulus. Namun pada kasus ini terjadi fraktur sehingga terjadi bengkokan dan terjadi terputusnya garis-garis dari cortical outline-nya. Posisi fraktur tersebut yang bisa kita lihat terdapat pada sepertiga medial kedua tulang tersebut. Nah, setelah menilai kondisi dari bones, kita beralih ke prinsip C, yaitu cartilage. Maksudnya dari cartilage adalah kita menilai posisi dan celah sendi pada tulang yang terdapat di foto. Jika misalnya terdapat kelainan pada sendinya, biasanya terbentuk celah sendi yang lebih besar dari biasanya, ataupun terjadi ataupun biasanya di sekitarnya terdapat fat pad atau seperti jaringan lemak yang terdorong. Nah, pada kasus ini kita lihat celah sendi dari os radius dan os ulna terhadap os humerus dan tulang-tulang karpalnya masih pada jarak yang normal. Lalu prinsip yang terakhir adalah prinsip S atau soft tissue. Yang ingin kita perhatikan pada prinsip S ini adalah apakah mungkin terdapat pembengkakan atau kalsifikasi pada pada soft tissue di sekitar tulang-tulang yang terlibat. Nah, pada kasus ini akibat dari fraktur pada sepertiga medial os ulna dan os radius ini, kita dapat melihat adanya swelling atau pembengkakan di sekitarnya, pada soft tissue di sekitarnya, yang pada kasus ini pembengkakannya sudah cukup sedang hingga berat, karena pembengkakan ini sangat jelas terlihat dan sudah cukup besar. Nah, setelah menggunakan prinsip ABCS, kita kemudian melakukan interpretasi kesimpulan. Maka yang dapat kita interpretasikan adalah terdapatnya fraktur pada sepertiga medial os ulna dan os radius pasien, yang ditandai dengan adanya pembengkakan pada jaringan lunak di sekitarnya. Kita kemudian beralih ke foto polos yang selanjutnya, skenario 2-nya. Seperti sebelumnya, kita terlebih dahulu menilai identitas dari foto tersebut, yang pada kasus ini harusnya terdapat di sini adalah Ibu F yang berumur kira-kira 57 tahun dengan jenis kelamin perempuan dan terdapat rekam medisnya sebanyak 6 digit. Setelah itu kita meletakkannya pada lightbox yang telah dinyalakan, dan seperti sebelumnya pada posisi dan pemeriksa pada posisi seolah-olah pemeriksa berhadapan langsung dengan pasien tersebut. Kemudian kita memeriksa marker foto yang pada kasus ini juga adalah left, kiri. Ini maksudnya adalah ekstremitas dari pasien yang diambil foto polosnya ini adalah bagian kiri. Kita kemudian memulainya dengan prinsip ABCE seperti sebelumnya. Untuk adekuasinya, kontras dan pencahayaannya sudah cukup bagus. Lalu kita beralih ke alignment. Untuk alignmentnya, kita lihat ada tanda-tanda pergeseran pada kaput humeri pasien yang yang tidak normal. Nah, seperti yang saya katakan, untuk alignment ini, jika misalnya terdapat alignment tidak normal seperti posisi tulang terhadap tulang di sekitarnya yang sangat terdapat lengkungan atau posisinya cukup bergeser, itu dapat menandakan tanda-tanda dislokasi atau subluxasi. Kita lihat sebelumnya bahwa untuk jenis foto ini adalah foto sendi, yaitu pada sendi artikulasi humeri atau sendi bahu pasien yang diambil secara anteroposterior. Nah, kita kemudian beralih ke prinsip B, yaitu pada prinsip B atau prinsip bones ini adalah kita memeriksa pada korteks, medula, metafisis, epifisis maupun diafisis pada tulang yang terlibat di foto polos ini. Untuk tulang-tulang di klavikula pasien, kita lihat cortical outline-nya normal, kontras antara korteks dan medulanya masih normal. Namun pada oskapulanya juga masih normal. Namun pada kaput humerinya, pada kaput humeri pasien ini dapat kita lihat terdapat cortical outline yang terputus-putus
dan ada tanda-tanda radiolucent. Nah, ini menandakan seperti yang telah saya katakan sebelumnya, adanya tanda-tanda fraktur pada kaput humeri pasien tersebut. Lalu untuk prinsip C, yaitu cartilage, kita menilai apakah terdapat jelas sendi yang tidak normal, jarak jelas sendi yang tidak normal. Nah, seperti yang saya katakan pada pemeriksaan alignment, kita lihat bahwa terdapat subluxasi atau kelonggaran dari kaput humeri ini terhadap cavitas glenoidalisnya. Sehingga pada prinsip C, cartilage, kita melihat bahwa jarak sendi antara kaput humeri dengan cavitas glenoidalisnya ini sangat cukup tidak normal karena terlalu jauh dan dapat menandakan adanya dislokasi. Kemudian untuk prinsip S soft tissue, dapat kita lihat ada sedikit pembengkakan pada daerah di sekitar yang mengalami fraktur, yaitu kaput humerinya. Pembengkakannya masih cukup ringan karena besar pembengkakannya yang tidak terlalu di luar dari batas normal. Kemudian kita dapat simpulkan bahwa yang kondisi pada pasien ini yang pertama adalah terdapatnya subluxasi pada artikulasi humeri yang ditandai dengan jarak sendi antara kaput humeri dan cavitas glenoidalis yang cukup di luar normal dan menandakan adanya dislokasi. Dan interpretasi selanjutnya adalah terdapatnya fraktur pada kaput humeri pasien. Kita beralih ke skenario ketiga. Nah, seperti sebelumnya, kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap identitas foto tersebut, yaitu ada namanya adalah Bapak M, berumur 20 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan terdapat nomor rekam medisnya. Setelah itu kita melihat marker yang dapat membantu kita dalam foto polos tersebut, yang pada kasus ini adalah L, left, kiri juga, maka dapat membantu kita dalam menentukan jenis posisi foto, yaitu pada ekstremitas kiri pasien. Lalu untuk posisi fotonya dapat kita lihat bahwa foto polos ini diambil secara antara posterior dan lateral. Untuk jenis fotonya dapat kita lihat bahwa ini adalah foto polos pada sendi. Foto polos pada sendi. Yang pada kasus ini adalah persendian genu. Lalu selanjutnya kita melakukan prinsip ABCS seperti sebelumnya, yaitu untuk A, adekuasinya, kita melihat apakah kontras dan pencahayaan dari foto polos tersebut ini sudah benar. Lalu untuk alignmentnya, kita mulai dari os femur pasien ini. Kita lihat bahwa kaput femorisnya masih cukup pada posisi yang benar terhadap acetabulum dari dari tulang koksainya. Lalu untuk di lateral ini kita lihat posisi os femur, alignment dari os femur ini terhadap tulang-tulang di sekitar persendian genunya, yaitu terhadap patelanya dan terhadap os tibianya dan fibulanya. Kita lihat alignmentnya masih normal. Namun saat kita beralih ke prinsip B, yaitu bones-nya, dapat kita lihat adanya fraktur yang sangat jelas terlihat pada lateral dari pada view lateral dari os femur pasien ini, bahwa terdapat fraktur yang menyebabkan adanya pemutusan cortical outline dari tulang femur pasien tersebut. Pada posisi anteroposterior, fraktur tersebut masih terlihat cukup kecil, namun jika dilihat pada aspektus lateralnya, maka fraktur ini cukup terlihat jelas. Maka karena itulah kita selalu memerlukan setidaknya dua point of view pada pemeriksaan foto polos muskuloskeletal. Lalu setelah menilai bones, kondisi dari bones ya pada femur, kita lihat juga kondisi bones pada os tibia pasien tersebut. Dapat kita lihat terdapat cortical outline yang terputus di sini pada os tibia pasien,
dan terdapat garis radiolucent yang masuk hingga ke medula dari os tibia pasien. Nah, ini dan letaknya pada sepertiga proksimal dari os tibia pasien. Maka ini adalah fraktur dari sepertiga os tibia pasien. Dan untuk femurnya tadi berada pada kira-kira sepertiga medial dari os femur pasien. Kita beralih ke cartilage. Untuk cartilage seperti sebelumnya kita menilai kondisi celah sendi yang di sini pada sendi hip atau sendi panggul pasien. Kita lihat hubungan antara caput femoris dengan acetabulumnya masih normal. Lalu sendi yang selanjutnya pada sendi genu. Kita lihat jarak sendi antara os femur dengan os tibia masih normal, dan terhadap fibula juga masih normal. Terhadap patelanya juga jarak sendinya masih normal. Tidak ada tanda-tanda efusi cairan sendi. Namun saat kita beralih ke prinsip S, yaitu soft tissue, dapat kita lihat tanda pembengkakan yang cukup berat pada daerah os femur pasien yang mengalami fraktur pada sepertiga medianya. Kita lihat adanya tanda-tanda pembengkakan yang cukup besar yang diakibatkan oleh fraktur dari sepertiga media os femur pasien. Dan kita lihat juga adanya sedikit pembengkakan yang ringan pada soft tissue di sekitar os tibia yang mengalami fraktur pada sepertiga proksimalnya. Maka setelah itu kita dapat interpretasikan bahwa kondisi pada pasien ini adalah yang pertama, terdapat fraktur pada sepertiga media os femurnya, dan terdapat fraktur juga pada sepertiga proksimal os tibia sinistra pasien. Nah, sampai sekian untuk pemeriksaan interpretasi fotopolos muskuloskeletal. Sekian dan terima kasih.